Halo semua, kembali di channel Metodologi. Di video kali ini kita akan mereview ya salah satu VPS lokal, dan ini saya baru ketemu ya ada VPS lokal yang bisa melakukan resize CPU dan RAM-nya. Dimana resize ini bukan hanya scale up ya, jadi bukan hanya menambah CPU dan juga memori, tapi kita bisa turunin juga gitu, turunin dari CPU dan RAM yang kita tambahkan. Misalnya kita pakai plan yang 1 CPU 1 GB RAM misalnya. Lalu kita naikkan dari CPU 1 jadi 2 CPU 4 GB RAM gitu. Nah, nanti kita mau turun lagi nih RAM-nya jadi 2 GB aja, itu bisa. CPU-nya jadi 1 CPU aja itu bisa. Nah, ini sangat unik ya teknologinya, dan menurut saya sangat bagus ya, dimana ketika teman-teman menggunakan VPS misalnya ujian online, pada saat ujian online berlangsung itu teman-teman bisa scale up CPU dan RAM-nya. Nanti ketika ujiannya udah selesai, biasanya kan traffic penggunaan server ujian online itu menurun ya. Nah, menurun, teman-teman bisa turunin lagi CPU dan RAM-nya sehingga biaya dari langganan server teman-teman itu menjadi lebih murah. Oke, kita langsung bahas nama providernya itu flexible.com ya. Nanti buat teman-teman yang mau coba bisa kunjungi websitenya flexible.com. Di sini mereka ada sistemnya pakai deposit kredit ya. Jadi teman-teman bisa top up saldonya, misalnya top up 100.000 atau 200.000. Lalu teman-teman bisa gunakan pada saat teman-teman membuat server. Nah, misalnya di sini kita coba buat ya, kita klik add server di sini. Nah, di sini ada pilihan ya, flag 1 sampai flag 16. Nah, dia biayanya itu dihitung per jam. Jadi ini bisa juga teman-teman gunakan ya. Misalnya teman-teman itu suka bikin tutorial gitu, tutorial. Jadi teman-teman bisa buat server. Nanti ketika nggak butuh lagi servernya, di destroy aja atau di delete gitu. Dan biaya teman-teman menggunakan server itu dihitung per 1 jam. Jadi misalnya teman-teman pakai 10 menit, tetap mereka hitungnya 1 jam. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca FAQ-nya ya di website flexible.com. Itu di paling bawah ada pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, di sini ada berapa deposit minimal. Jika layanan aktif selama 1 jam 1 detik, maka berapa yang dibayarkan? Maka dibayar 2 jam. Kalau layanannya aktif misalnya 5 menit, maka akan dibayar 1 jam gitu. Jadi mereka hitungannya kalau kurang dari 1 jam maka dihitung 1 jam. Kalau udah lebih dari 1 jam, misalnya 1 jam 10 menit, maka dihitungnya tetap berkelipatan jadi 2 jam dihitungnya. Oke, kita langsung coba ya. Misalnya di sini saya bikin flag 1. Flag 1 itu 1 core 1 GB RAM ya. Disknya 25 GB, bandwidth-nya 1 tera, Rp200 per jam atau 4.800 per hari ya. Misalnya kita bikin di sini MID passwordnya kasih password aja ya, passwordnya password. Oke. Nah, di sini ada additional namanya. Additional ini yang teman-teman bisa tambahkan, bisa teman turunkan gitu. Nah, ini teman-teman isi 00 aja kalau nggak mau ditambahkan. Jadi teman-teman nanti akan dapat 1 core 1 GB RAM. Oke, OS-nya teman-teman bisa pilih. Sini misalnya kita pakai Ubuntu 22, lalu kita klik check out. Oke, di sini ada minta driver lisensi ya, teman-teman bisa masukin atau nggak usah juga, nggak masalah. Klik aja check out langsung. Oke, mereka langsung dibikinin servernya, dan ini otomatis aktif gitu. Jadi teman-teman tidak perlu menunggu-nunggu diaktifkan VPS-nya. Misalnya teman-teman seperti teman-teman yang biasa pakai Contabo kan, kalau Contabo kita order, maka akan ada masa waktu tunggu untuk VPS-nya diaktifkan. Kalau di fleksibel ini dia langsung otomatis gitu. Jadi sangat cepat ya, sama dengan teman-teman ketika teman-teman menggunakan provider-provider yang besar ya seperti Digital Ocean misalnya, ataupun Vultr ataupun Linode, itu sama dengan yang di fleksibel ini. Oke, kita tunggu ya proses VPS-nya selesai ya, setupnya. Kita bisa ping ya. Kita bisa ping. Ini deteknya 1 ms karena saya pakai VPN ya. VPN-nya saya matiin dulu. Oke. Ping T.
Oke, kita tunggu ya proses ini provisioning atau setup VPS-nya sampai dengan selesai. Nah, ini sudah selesai ya, latensinya sekitar 20-an, 20 ms ya. Clear layar, tapping itu sekitar 20 ms, 25-24. Kalau kita lihat routingnya ya, saya coba dari MyRepublic ya. Ini dari MyRepublic, pingnya dan trace route-nya kita lihat. Nah, trace route-nya cuma 7 hop aja ya, dan average-nya 22 ms, dan ini sangat bagus ya. Jadi kalau untuk dari segi kualitas routing dan latensi jaringan, VPS fleksibel ini top ya, nggak ada masalah ya. Nah, kita bisa login ke VPS-nya. Oke, kita masuk di sini. Oke, udah login ya. Kita bisa cek OS-nya. OS-nya Ubuntu 22.04 sama dengan yang kita order ya. Nah, kita bisa cek spesifikasinya. Di sini kita dapat 1 core, memori 1 GB ya. Ini cuma satu CPU-nya dan juga memori 1 GB. Nah, kita bisa nambahkan CPU dan RAM-nya ya. Kita bisa matikan VPS-nya. Kami sangat rekomendasikan kalau teman-teman melakukan reset ya, reset CPU dan RAM-nya, teman-teman matiin aja VPS-nya. Walaupun nanti kalau teman-teman nggak matiin bisa juga ya, tapi kami sangat rekomendasikan untuk teman-teman matikan aja. Lalu teman-teman bisa reset, misalnya kita mau nambah CPU-nya jadi 2 CPU, memorinya kita tambah 2 GB. CPU-nya jadi 2 CPU ya. Jadi ini additional. Additional itu berarti misalnya kita punya RAM tadi 1 GB ya. Berapa yang mau kita tambah? Kalau kita set di sini 2, berarti kita tambah 2 GB. Otomatis kita nanti dapatnya 3 GB RAM. Nah, CPU core-nya tadi kan kita dapat 1 core ya. Nah, kita mau tambah 1 core lagi berarti nanti dapatnya 2 CPU. Jadi total spek yang kita dapatkan nanti setelah kita update itu dapatnya 2 CPU, 3 GB RAM ya. Kita coba update di sini. Kita pilih yes. Oke, kita tunggu ya proses upgrade-nya. Proses upgrade-nya ini nggak lama ya. Jadi teman-teman paling di bawah 5 menit udah selesai ya upgrade-nya. Sambil menunggu upgrade-nya kita bisa cek di websitenya ya. Di sini ada beberapa plan ya untuk hour per jam. Dimana flex 1 itu 200 rupiah per jam, flex 2 itu 350 rupiah, flex 4 itu 550 rupiah per jam ya. Sini dia ada pay as you go. Pay as you go itu berarti berapa resource yang teman-teman gunakan, segitulah yang teman-teman bayar. Di sini juga mereka sudah pakai RAID 10 ya, RAID 10, SSD-nya menggunakan SSD Enterprise ya. Jadi walaupun belum NVMe, tapi untuk kualitas IOPS-nya itu sangat bagus ya, dan kami udah tes cukup bagus ya. Support FPV 6 juga, support Linux Linux dan juga MikroTik, easy install panel, dan up to 300 Mbps shared premium network. Untuk supportnya fleksibel ini juga cepat ya. Kami udah coba hubungi CS-nya dari WhatsApp juga lancar ya, nggak ada masalah. Nomornya ada di sini di atas. Dan juga ada email ya. Email supportnya juga ada, support@fleksibel.com. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ketika teman-teman mau berlangganan atau ketika teman-teman sudah berlangganan ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke supportnya. Oke, di sini kita cek udah your VM has been update ya. Cek, kita coba login. Oke, udah login, kita klik hardtop. Di sini kita udah dapat 2 CPU, RAM-nya teman-teman bisa lihat ya, ada 3 GB RAM. Jadi berapa yang kita tambahkan tadi langsung dia bertambah. Nah, uniknya di sini bisa kita turunin gitu. Jadi misalnya kita mau turunin nih, RAM-nya kita maunya 2 GB aja. CPU-nya kita mau pasang 2 CPU jadi 2 GB RAM gitu. Ini kan 3 GB ya, jadi RAM-nya bisa kita turunin. Atau CPU-nya kita mau 1 CPU 2 GB RAM gitu. Nah, kita bisa turunin sini CPU-nya, karena kita mau 1 aja jadi kita set ke 0 aja di sini. Jadi CPU yang kita tambahkan itu kita nggak jadi tambahin. Nah, untuk RAM-nya kita mau 2 GB kan. Nah, kita bisa turunin 1 GB. Karena sekarang kan RAM-nya itu ada 3 GB ya. Ada 3 GB RAM, jadi kita mau turunin nih, jadi kita turunin 1, jadi RAM-nya nanti akan jadi 2 GB dan 1 core. Kita klik yes and continue.
Ini tadi kita lupa matiin ya. Jadi kalau teman-teman melakukan reses, saya sangat rekomendasikan teman-teman matiin dulu server VPS-nya, baru teman-teman reses ya. Untuk menghindari nanti ada, mana tahu ada failure ya. Jadi nanti VPS-nya nggak bisa loading atau gimana. Jadi untuk jaga-jaga teman-teman, ini dulu ya, matiin dulu servernya. Oke. Oke, kita tunggu ya loading servernya. Oke, ini sudah selesai ya loadingnya. Kita cek di sini pingnya juga udah jalan. Kita coba login ya ke servernya. Nah, di sini CPU-nya teman-teman bisa perhatikan ya, udah jadi 1 core dan juga RAM-nya jadi 2 GB. Jadi kita bisa tambah juga bisa turun. Jadi ini sangat mantap ya fiturnya. Nah, untuk benchmark VPS-nya itu sama ya dengan benchmark-nya si keyword. Kita dapat CPU modelnya di sini di hide ya. Jadi munculnya KEMU Virtual CPU. CPU core-nya ada 2, ini 2,5 GHz ya. Memorinya ya sesuai dengan yang spek yang kita order. I/O speednya itu dapat 479.3 MB per second. Untuk speed test networknya itu sekitar 100 Mbps ya untuk upload dan juga downloadnya. Nah, di sini kita bisa lihat IOPS-nya, walaupun dia pakai SSD ya, belum NVMe, tapi karena dia SSD Enterprise, jadi performa dari block size read dan write-nya itu sangat bagus ya. Untuk block size 4K itu dapat 45.9K, 64K itu dapat 24.6K. Jadi untuk performa dari IOPS-nya itu sangat bagus. Jadi buat teman-teman yang aplikasinya itu biasa sering read dan write database, itu nggak masalah pakai yang VPS fleksibel ini. Jadi sangat bagus dia. Nah, untuk dari speed test globalnya, ini speed test globalnya ya, untuk ke India dapat downloadnya 76.95 megabit per second, uploadnya 77.91 megabit per second. Nah, ini ke Seattle juga sebesar 79 ya untuk downloadnya, uploadnya 11 Mbps. Jadi ini untuk upload dari speed VPS-nya itu sekitar 35.95 Mbps ya, dan ini untuk ke internasional ya, jadi bukan lokal. Untuk average downloadnya sekitar 86.63 megabit per second. Dari segi upload dan juga download link internasionalnya itu kurang kencang ya, menurut kami, karena masih ada beberapa provider yang lebih kencang lagi. Dan buat teman-teman nanti yang mau cari yang lebih kencang, itu bisa teman-teman coba 2 provider ya yang kami rekomendasikan. Pertama ada Biznet Lite Pro. Nanti teman-teman ambil yang plan LED Pro-nya. Yang kedua ada Warnhouse. 2 provider ini speed dari speed test globalnya itu sangat cepat ya. Terutama Biznet yang paling kencang. Untuk speed test lokalnya di keyword dia dapatnya sekitar yang ini ya, ke PT Indosat itu dapat downloadnya 196.90 Mbps, uploadnya 100 Mbps. Jadi untuk speed test lokal dari VPS-nya ini rata-rata downloadnya dapat 73.08 Mbps, uploadnya itu dapat 77.46 Mbps. Dan di VPS fleksibel ini teman-teman bisa jalankan VPN ya. Jadi teman-teman walaupun speednya itu cuma dibatasi 100 Mbps, tapi teman-teman bisa running VPN di situ. Karena banyak provider lokal nggak boleh atau nggak mengizinkan running VPN. Nah, di fleksibel ini bisa teman-teman running VPN-nya. Oke, dari kesimpulannya dari segi fitur ya, untuk bisa scale up dan scale down CPU dan RAM-nya itu sangat bagus ya, dan ini sangat jarang kita temui. Namun kekurangannya ada di sisi performa dari CPU dan juga performa dari networknya, di mana yang lain itu open ya networknya 1 gigabit per second, sementara di fleksibel ini sekitar 100 Mbps saja. Karena di fleksibel ini boleh teman-teman running VPN, sementara di tempat lain itu nggak boleh. Jadi makanya itu mereka kasih limitasi ya,
limitasi speed. Semoga kedepannya ya Fleksibel ini meluncing plan VPS yang dengan speed network yang lebih cepat. Nah, kalau bisa di yang penggunaan VPN sama penggunaan untuk provider VPS yang bukan untuk VPN-nya itu dibedain ya, sehingga performa speed test jaringan dari VPS yang tidak diperuntukkan untuk VPN ini bisa lebih kencang gitu. Oke, demikian video kita mengenai review Fleksibel. Buat teman-teman yang mau coba Fleksibel bisa kunjungi langsung websitenya di fleksibel.com atau klik link yang ada di deskripsi. Oke, sampai ketemu lagi di videonya. Thank you guys.